Baik, Bu. Baik. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Oke. Kalian datang sekolah tadi, semuanya makan pagi? Makan, Bu. Oke, yang makan pagi angkat tangan, yang makan pagi angkat tangan. Arjun? Arjun tidak makan pagi tadi dengan alasan terlambat bangun. Tapi Arjun ada bawa bekal? Ada. Oh ada. Nah, karena Arjun tidak makan pagi dari rumah, tapi dia ada bawa bekal. Nah, kalau jam istirahat sebentar Arjun makan ya. Oke, baik. Anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Karena anak-anak masih semangat, semuanya berdiri. Kita melakukan cukup semangat ya anak-anak. Oke, baik anak-anak. Sebelum pelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, terdahulu sebagai umat beriman, kita diawali dengan berdoa. Dari tempat ini saya persilakan kepada Dede untuk memimpin doa. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kita hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke anak-anak silakan duduk. Oke baik, anak-anak masih semangat pada pagi hari ini? Masih, Bu. Semuanya masih semangat? Masih, Bu. Oke, kalau semuanya masih semangat, Ibu mengajak kalian untuk berdiri dengan melakukan tepuk tangan. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengucapkan kehadiran kalian. Cinta Milastari, Hadir, Bu. Gisela Maria Santos, Hadir, Bu. Egenius Pramero, Hadir, Bu. Ahmad Arjun, Hadir, Bu. Napan, Hadir, Bu. Tadeus Nalut, Hadir, Bu. Nafa Sakira, Hadir, Bu. Maria Santos. Hadir, Bu. Oke, baik semuanya hadir ya. Nah, baik anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, terdahulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasional ini saya percayakan kepada si Garnet untuk memimpin di depan. Kepada Garnet saya persilakan. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur setasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Oke, anak-anak, mungkin kamu sudah dengar ya belajar Oke, baik. Anak-anak, mungkin anak-anak pernah dengar belajar Pancasila. Ya, belajar Pancasila singkatnya yaitu
pelajar Indonesia yang unggul. Yang unggul dalam arti apa? Yang unggul dalam arti sebagai seorang pelajar, dia belajar sepanjang hayat. Dia belajar sepanjang hayat. Dan tidak hanya membangun kompetensi saja, tetapi dia juga mengembangkan karakternya. Nah, mungkin anak-anak juga pernah dengar tentang P5. P5 itu apa? Ada yang bisa? Oke, Endro? Proyek penguatan profil pelajar. Oke, P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, coba sama-sama sebut. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, oke, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang anak-anak, ibu juga mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Jadi, ibu meminta anak-anak untuk semuanya berdiri. Pelajar Pancasila 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menalar kritis. Oke, mari kita semua tepuk tangan. Baik, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu melalui mengamati ilustrasi, anak-anak mampu menceritakan kembali gambar yang ibu tampilkan di depan sebentar. Tujuan yang kedua, setelah anak-anak mengamati tanda baca pada teks, anak-anak mampu menyebutkan nama dan fungsi dari setiap tanda baca tersebut. Tujuan yang ketiga, melalui kerja kelompok, anak-anak dapat mengidentifikasikan tanda baca yang ada pada teks yang ibu berikan sebentar. Oke, anak-anak paham ya? Ibu. Oke. Baik, anak-anak, coba kita perhatikan di depan. Lihat baik-baik di depan, amati baik-baik gambar yang ada di depan. Amati baik-baik gambar yang ada di depan anak-anak. Sudah? Baik, anak-anak, kita amati gambar yang ada di depan dan kita juga sama-sama akan membaca teks yang ada di depan. Oke, semuanya baca ya. Ayo, 1, 3. Lompat tali. Semangat, mari semangat. Lompat tali. Putra lebih cepat. Seru Tio. Anis dan Eko memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian
Gambar yang pertama Ibu ingin mau tanyakan, apa yang anak-anak lakukan pada gambar tersebut? Bermain. Yang menjawab angkat tangan satu orang. Nadine? Bermain lompat tali. Oke, bermain lompat tali. Oke, anak-anak, apa yang kamu amati gambar yang ada di dalam? Bermain lompat tali. Oke, Nadine menjawab bermain lompat tali. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan buat Nadine. Gambar yang pertama, anak-anak bermain lompat tali. Sekarang, gambar yang kedua. Anak-anak, gambar yang kedua itu ada berapa orang yang ikut bermain dalam lompat tali? 3 orang, Bu. Ada 3 orang. Oke, tepuk tangan buat Nadine. Baik, anak-anak, kita lihat gambar yang kedua di depan. Nah, untuk gambar yang kedua, anak-anak, ada berapa orang anak yang ikut bermain dalam lompat tali? Dede? 3 orang, Bu. Ada 3 orang. Oke. Pertama, kita amati gambar yang kedua di depan. Ada berapa anak yang ikut bermain lompat tali? Angkat tangan. Dede? 3 orang, Bu. Ada 3 orang anak. Ayo kita tepuk tangan buat Dede. Ya. Baik, anak-anak. Ya. Tadi kamu sudah jelaskan bahwa apa yang sedang anak lakukan pada gambar tadi. Kalian menjawab bermain lompat tali. Nah, pada gambar yang kedua tadi, ada berapa anak yang ikut bermain dalam lompat tali? Anak-anak menjawabkan tadi ada 3 orang anak. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan teks cerita kepada anak-anak. Baik, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati gambar yang ada di depan. Sekarang, anak-anak lihat baik-baik gambar ada di depan. Kira-kira agar baik, anak-anak perhatikan di depan. Tadi anak-anak sudah mengamati gambar pada teks. Gambar pada teks. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, tanda baca apa saja yang anak-anak temukan pada teks gambar tersebut? Tanda baca apa saja? Tanda petik, Tanda petik pembuka, tanda petik penutup, lagi tanda koma, tanda seru, dan tanda tanya. Ya, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Oke, baik anak-anak. Tadi kamu sudah menjawabkan ada tanda. Yang pertama tadi tanda petik, baik petik pembuka, petik penutup, tanda koma, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Oke, Ibu ada kartu tanda baca. Ini Ibu ada kartu tanda baca. Anak-anak, Ibu memiliki kartu berwarna. Nah, kartu berwarna ini kartu tentang tanda baca. Oke, baik, anak-anak.
Tadi anak-anak sudah sebutkan tanda baca yang ada pada teks. Sebelum ibu menjelaskan fungsi dari kelima tanda baca yang ada pada teks tersebut, anak-anak dulu harus tahu pengertian dari tanda baca. Apa itu tanda baca? Sekarang kita perhatikan di depan anak-anak. Semuanya baca, apa itu pengertian tanda baca? Oke, semuanya anak-anak baca. Tanda baca merupakan tanda untuk menunjukkan sebuah struktur, intonasi, dan jarak pada saat membaca. Oke, baik. Bahwa pengertian dari tanda baca itu merupakan tanda untuk menunjukkan sebuah struktur, intonasi, dan jeda pada saat kita membaca. Oke, sekarang ibu lanjut. Yang pertama, kita lihat tanda baca yang pertama. Oke, anak-anak kita lihat tanda baca yang pertama yaitu tanda baca titik. Tanda baca titik. Tanda baca titik anak-anak tanda untuk mengakhiri dari sebuah tutur atau kalimat. Nah, tanda baca titik adalah tanda baca untuk mengakhiri dari sebuah tutur atau kalimat dengan lambang ini, lambang yang ada di dalam huruf, yaitu tanda titik. Baik, anak-anak. Sekarang kita lihat di depan tentang tanda baca titik. Tanda baca titik itu adalah tanda untuk, semuanya baca, tanda untuk mengakhiri dari sebuah tutur atau kalimat. Oke, bahwa tanda titik adalah tanda untuk mengakhiri dari sebuah tutur atau kalimat dengan menggunakan lambang seperti ini. Ya. Nah, bahwa tanda titik adalah tanda untuk mengakhiri dari sebuah tutur atau kalimat. Contoh dari tanda titik. Oke, siapa yang bisa berikan contoh tentang tanda titik? Acun? Ayah pergi ke kantor. Oke, contoh. Ayah pergi. Ayah pergi ke kantor. Oke, ada lagi contoh yang lain anak-anak? Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan memberi contoh tentang tanda titik. Nah, seperti yang dijawab oleh teman anak-anak tadi, bahwa ayah pergi ke kantor. Ayah pergi ke kantor. Oke, ada lagi contoh yang lain anak-anak? Kenapa? Ibu masak di dapur. Ibu memasak. Ibu memasak nasi di dapur. Oke. Baik, tepuk tangan buat Nafa. Ada lagi contoh yang lain? Gane? Contoh yang lain tentang tanda baca titik? Nafa? Tiada yang perlu ditakuti. Tidak ada yang perlu ditakuti. Oke. Ya, contoh yang ketiga, tidak ada yang perlu ditakuti. Oke, tepuk tangan buat Nafa. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk di tanda baca yang berikut.
Kita juga ada contoh yang lain tentang tanda titik seperti yang dijawabkan oleh anak-anak tadi. Ayah pergi ke kantor. Nah, coba kita lihat depan contoh kalimat yang lain tentang tanda titik. Bapak sudah pergi ke kantor. Titik. Lalu yang kedua, ibu memasak nasi di dapur seperti yang dijawabkan oleh anak tadi. Contoh yang ketiga, tidak ada yang perlu ditakuti. Oke. Yang berikut, tanda baca koma. Tanda baca koma anak-anak digunakan untuk perhentian antara yang menunjukkan suara yang sedikit naik nadanya di tengah tutur. Oke, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa tanda koma digunakan untuk perhentian antara yang menunjukkan suara yang sedikit naik di tengah tutur. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Ya. Baik, anak-anak, tanda koma ini ada dua. Nah, yang pertama, tanda koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat antara kalimat setara yang menyatakan pertentangan antara anak kalimat dan induk kalimat. Coba kita sama-sama baca. Tanda koma yang pertama itu menunjukkan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat antara kalimat setara yang menyatakan pertentangan antara anak kalimat dan induk kalimat. Oke, anak-anak, siapa yang bisa berikan contoh tentang tanda koma? Ayo anak-anak, siapa yang bisa berikan contoh? Oke, Garnet. Saya pergi ke toko membeli buku, pensil, dan tinta. Oke, saya persilahkan Garnet untuk tulis di depan. Ayo Garnet maju. Kita baca koma. Oke, tepuk tangan buat Garnet. Nah, contoh yang pertama, saya pergi ke toko membeli buku, pensil, dan tinta. Nah, saya pergi ke toko membeli buku. Nah, di sini ada pisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang satu. Saya pergi ke toko membeli buku. Di sini, ini tanda koma ya. Di sini memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang satu dengan lambang tanda baca ini, tanda koma. Oke, siapa lagi? Contoh yang kedua. Anak-anak, contoh yang kedua. Oke, coba kita lihat di depan. Contoh yang kedua. Ibu mencuci piring, sedangkan ayah menyiram tanaman. Ya. Ibu mencuci piring, sedangkan ayah menyiram tanaman. Ya. Sama, memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang satu. Ibu mencuci piring, koma, sedangkan ayah menyiram tanaman. Contoh yang ketiga, anak-anak. Dede, maju, tulis di papan.
baik. Terima kasih buat tepuk tangan untuk Dede. Dede, contoh yang kedua, saya pergi jalan-jalan bersama ayah, ibu, dan adik. Oke, ya. Baik, kita mengulangi apa yang dijawabkan oleh anak-anak tadi. Lalu di sini ada contoh yang ketiga di sini. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi maksudnya tidak tercapai. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi maksudnya tidak tercapai. Si Endro berusaha sekuat tenaga dia belajar, tetapi tidak tercapai. Oke, seperti itu. Yang berikut tanda baca yang ketiga. Oke, masih tanda koma yang pertama tadi. Sekarang tanda koma yang kedua. Tanda yang digunakan untuk menandakan suatu bentuk. Tanda yang digunakan untuk menandakan suatu bentuk. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada di depan anak-anak. Bila hujan berhenti, ia akan mulai menanami sawahnya. Bila hujan berhenti, ia akan mulai menanami sawahnya. Ibaratnya orang petani, bila hujan berhenti, dia akan mulai menanami sawahnya. Contoh yang kedua, karena marah, ia meninggalkan kami. Karena marah, ia meninggalkan kami. Oke, saya minta anak-anak untuk memberikan contoh yang lain tentang tanda koma. Garnet, maju, tulis di papan. Oke, terima kasih buat Garnet. Mari kita tepuk tangan buat Garnet. Ya. Ia tertabrak sehingga ia masuk rumah sakit. Oke. Ia tertabrak sehingga ia masuk rumah sakit. Ini dengan tanda koma ini memisahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang satu. Ia tertabrak sehingga ia masuk rumah sakit. Oke. Sekarang tanda baca yang berikut anak-anak. Oke, yang ketiga tanda baca seru. Sekarang kita lihat di depan yang ketiga tanda baca seru. Tanda baca seru yang dilambangkan dengan tanda ini. Nah, kita perhatikan di depan anak-anak. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau seruan. Atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang kuat. Ibu jelaskan lagi bahwa tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seru atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan rasa emosi yang kuat. Mari kita lihat contoh di depan. Perhatian, perhatian. Oke, anak-anak coba baca contoh yang ada di depan. Contoh yang pertama, baca. Perhatian, perhatian.
perhatian. Oke, contoh yang kedua. Aduh, betapa sedih kita melihat nasibnya. Oke, contoh yang ketiga. Jangan begitu. Oke, yang keempat. Bukan begitu caranya. Oke, baik. Anak-anak, contoh tanda seru yang pertama, katakan perhatian, perhatian. Perhatian, perhatian. Nah, contoh yang kedua, aduh, betapa sedih kita melihat nasibnya. Betapa sedih kita melihat nasibnya. Contoh yang ketiga, jangan begitu. Jangan begitu. Si Endro melakukan kesalahan. Ya, si Nadine katakan, jangan begitu. Lalu contoh yang keempat, bukan begitu caranya. Si Endro ini melakukan sesuatu, si Endro melakukan sesuatu yang tidak sesuaikan oleh si Nadine. Lalu si Nadine katakan apa? Bukan begitu caranya. Oke, mengerti maksudnya anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, oke, itu tentang tanda seru yang pertama. Tanda seru yang kedua, kita lihat di depan anak-anak. Tanda seru yang kedua selalu dipergunakan untuk menyatakan suatu perintah. Seperti apa? Kita lihat di depan. Kita sama-sama baca contohnya. Ayo anak-anak, contoh yang pertama kita baca sama-sama. Pergilah segera kemana? Yang kedua, Bawalah dia kemari. yang ketiga, Bawalah mereka itu ke sini. Hidup atau mati. oke. Tanda seru yang kedua dipergunakan untuk menyatakan suatu perintah. Seperti yang anak-anak lihat pada contoh yang di depan, pergilah segera ke rumahnya. Pergilah segera ke rumahnya. Si Dede, Endro, pergilah segera ke rumahnya. Yang kedua, bawalah dia kemari. Bawalah dia kemari. Yang ketiga, bawalah penjahat itu ke sini, hidup atau mati. Oke, anak-anak, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain lagi selain contoh yang ibu tampilkan? Oke, Endro, maju tulis di papan. Buka tuh. Oke, tepuk tangan buat Endro. Tutuplah pintu itu. Diakhiri dengan tanda baca seru. Tutuplah pintu itu. Ada lagi contoh yang lain? Anak-anak, ayo, Garnet maju. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Garnet. Si Endro tadi, tutuplah pintu itu. Ya, si Garnet jangan diam di situ. Oke, sekarang kita masuk ke tanda baca, tanda tanya. Oke. Ya. Baik, anak-anak kita perhatikan di depan. Kegunaan dari tanda tanya ini ada dua. Yang pertama, dalam suatu pertanyaan langsung. Tanda tanya yang pertama dalam suatu pertanyaan langsung. Oke, kita lihat contoh yang ada di depan anak-anak. Contoh yang pertama, oke kita baca sama-sama. Apakah kamu terluka? Yang kedua, Bagaimana cara Anda
Contoh yang pertama, apakah kamu terluka? Si Arjun menanyakan si Dede, apakah kamu terluka? Si Arjun, apakah kamu terluka? Lalu yang kedua, bagaimana cara Anda menyelesaikan tugasmu? Bagaimana cara Anda menyelesaikan tugasmu? Si Endro bertanya kepada si Nadine, bagaimana cara Nadine menyelesaikan tugasmu? Contoh yang ketiga, bukankah kamu yang sebenarnya menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, si Garnet bertanya kepada si Nathan, Nathan, bukankah kamu yang menyelesaikan pekerjaan itu? Paham ya? Oke. Itu adalah ketiga contoh tanda tanya dalam kalimat langsung. Sekarang tanda tanya yang kedua dipergunakan untuk menggantikan suatu bentuk. Sekarang lihat tanda tanya yang kedua anak-anak, dipergunakan untuk menggantikan suatu bentuk. Contoh, coba kita baca sama-sama. Ia seorang gadis yang cantik dan marah. Ia seorang gadis yang cantik dan pemarah. Seperti apa maksud dari kalimat tersebut? Ia seorang gadis yang cantik dan pemarah. Kok gadis yang cantik tapi pemarah? Nah, si gadis ini anak-anak, dia butuh perhatian. Karena sebagai anak perempuan, anak-anak, sebagai anak perempuan, dia tidak mau hatinya hancur. Anak perempuan kalau dia melakukan sesuatu, dia penuh dengan apa? Dengan hati. Dia melakukan sesuatu dengan hati. Nah, ia seorang gadis yang cantik dan pemarah. Lalu si gadis ini juga dia butuh perhatian. Apakah itu perhatian dari temannya atau orang tuanya? Karena dia tidak butuh perhatian, maka dia marah. Dia seorang gadis yang cantik dan pemarah. Jadi seperti itu. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk ke tanda baca petik atau tanda kutip. Nah, sekarang kita lihat ke depan anak-anak. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai ucapan dan kutipan. Ayo coba kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Tanda petik atau tanda Kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai bacaan dan kutipan. Oke, tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai ucapan dan kutipan. Sekarang kita lihat contoh. Endro berkata, sudah waktunya berangkat ke sekolah. Endro berkata, sudah waktunya berangkat ke sekolah. Contohnya kedua, merdeka atau mati? Seru-seru buntung. Oke, siapa yang bisa berikan contoh selain contoh yang ada di depan? Oke, anak-anak, Gani, berikan contoh yang lain. Oke, baik. Anak-anak, itu tadi tentang tanda baca. Ya. Ada 5 tanda baca itu tadi. Yang pertama tadi itu anak-anak tanda baca titik. Yang kedua tanda baca koma. Yang ketiga tanda baca tanya. Yang keempat tanda baca seru. Yang kelima tanda baca Petik. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk kelompok. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang tanda baca. Sebelum kita masuk ke bentuk kelompok, mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya? Ya?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ibu lanjutkan. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam bentuk kelompok, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang tanda baca yang tadi yang sudah kita jelaskan bersama, yang sudah kita dengarkan bersama. Mungkin ada anak-anak? Tidak ada. Ya? Tidak ada? Ya, Bu. Oke. Tidak ada. Kalau begitu kita masuk dalam bentuk kelompok ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu siapkan nomor, dari angka 1 sampai angka 23. Ini sebentar, anak-anak ambil satu persatu. Ambil satu persatu undi ini. Siapa yang dapat nomor 1, berarti itu teman kelompoknya. Siapa yang dapat nomor 2 atau nomor 3, itu teman kelompoknya. Oke, mengerti? Aku. Sekarang ambil satu persatu, mulai dari Dede. Hendro. Yang berikut. Nadine. Jangan dulu buka. Yang berikut. Yang berikut. Yang terakhir. Oke. Pegang kertas satu-satu, pegang. Ya, coba angkat. Sudah. Sekarang mulai buka. Sudah buka? Sudah, Bu. Sudah? Sudah buka semuanya kanan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Yang dapat nomor 1 angkat tangan? Yang dapat nomor 1? Oke. Ya, cari teman. Yang dapat nomor 2? Angkat tangan yang dapat nomor 2. Oke, cari teman. Ayo, cari teman. Teman kelompoknya. Yang dapat nomor 1 itu teman kelompoknya, yang dapat nomor 2 itu teman kelompoknya. Yang
Ibu dulu. Dengar Ibu dulu. Sudah? Sudah? Ya. Tulis. Soal yang pertama, tulis. Carilah. Soal yang pertama, carilah. Tulis. Carilah tanda yang ada. Carilah tanda yang ada pada teks cerita. Carilah tanda yang ada pada teks cerita. Sudah? Nomor 2. Kelompokkan tanda yang ada pada teks. Kelompokkan tanda yang ada pada teks. Kelompokkan tanda yang ada pada teks. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga, tulislah sudah, tulislah kalimat yang memiliki tanda baca. Baik, Ibu ulangi lagi. Soal yang pertama, carilah tanda-tanda yang ada pada teks. Ya, pada teks cerita. Soal yang kedua, kelompokkan tanda yang ada pada teks cerita. Soal yang ketiga, tulislah kalimat
kamu tulis tanda ada berapa? Terus juga jangan lupa tulis kalimat. Kalimat dengan menggunakan tanda baca. Diskusi bersama. Ya, judulnya? Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 jawabnya apa? Nomor 2 jawabnya apa? Nomor 3 jawabnya apa? Temukan tanda yang ada pada teks. Ada berapa tanda yang ada pada teks? Lalu yang kedua, kelompokkan tanda yang ada pada teks cerita. Ada yang sudah? Belum? Sudah ya? Tanda titik. Sudah? Ada yang sudah? Ya? Sudah? Yang lain? Gisel sudah? Belum.
3 itu buat kalimat. Sudah? Terus kalimat yang ada tanda di situ, yang ada tanda bahasanya. Jangan tulis semua yang ada pada teks, tulis kalimat yang di situ ada tanda bacanya. Sudah ada deh? Ya. 2 kelompok sudah, lagi 1 kelompok. Bisa? Oke anak-anak, sudah semua kerjanya? Sudah, Bu. Oke. Ya baik anak-anak, Ibu minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak di depan. Ya, kelompok A maju untuk mempresentasikan. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sekarang Ibu minta anak-anak untuk maju presentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ya. Nomor 1, silakan. 1 orang. 1 orang 1 kelompok untuk baca di depan. Nomor 2. Oke, baik anak-anak, sudah selesai semua kerjanya? Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak. Ibu minta kepada anak-anak untuk maju presentasikan hasil kerja kelompok anak-anak. Oke? Kelompok 1 maju. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita dengar hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Silakan. Silakan. Ada 27. Nomor 1 Ada 27. ada 27 tanda. Oke. Nomor 2. Kamu ibu saya kah? Tanya anak angsa kepada Nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 tadi kelompokkan tanda yang ada pada teks. Nomor
kucing. Kamu ibu saya kah? Tanya anak angsa kepada ibu ayam. Kluk, kluk, kluk. Bukan saya ibu ayam itu. Ibu kamu. Sudah? Soal yang ketiga? Tanda tandanya ada 5. Ya, apa-apa saja? Tanda titik, tanda koma, tanda tanya, petik pembuka, tanda seru. Oke. Baik, mari kita tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Yang berikut kelompok 2. Maju. Ayo kelompok 2 maju. Ayo kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, carilah tanda baca yang ada pada teks cerita. Jawabannya ada 27 tanda baca. Yang kedua, kelompokkanlah tanda baca yang ada pada teks cerita. Jawabannya ada tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Ada tanda tanya, ada tanda titik, ada tanda seru, dan ada tanda koma. Soal yang ketiga, tulislah kalimat yang memiliki tanda baca. Yang pertama, kamu ibu saya kah? Miau, bukan, saya ibu kucing. Kuk, kuk, bukan, saya ibu ayam. Itu ibu kamu. Ong, 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 mari sini anak ibu, kata ibu angsa. Sudah. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok 3 silakan. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, carilah tanda yang ada pada teks cerita. Jawabannya adalah ada 27. Yang kedua, kelompokkanlah tanda yang ada pada teks cerita. Jawaban ada tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Tanda tanya, tanda titik, tanda seru, tanda koma. Yang ketiga, tulislah kalimat yang memiliki tanda baca. Jawabannya adalah kamu ibu saya kah? Miau, bukan. Saya ibu kucing. Kamu ibu saya kah? Tanya anak angsa kepada ibu ayam. Kluk, kluk, bukan. Saya ibu ayam. Itu ibu kamu. Ong, ong, ong. Mari sini anak ibu, kata ibu angsa. Oke, baik. Kita tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Oke, baik. Ya, tepuk semangat lagi untuk ketiga kelompok. Oke, ya, baik. Soal yang pertama tadi itu kelompokkan tanda yang ada pada teks. Ada berapa tanda yang ada pada teks tadi anak-anak? Ada Ada berapa? 50. Ada 20? Ada 27. Lalu nomor yang kedua tadi itu kelompokkan tanda yang ada pada teks. Yang pertama tanda apa? Tanda petik pembuka, tanda petik penutup. Yang kedua? Tanda tanya, tanda Ketiga? titik. Yang keempat? Tanda seru. Yang kelima? Tanda koma. Tanda koma. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga tadi itu buatlah kalimat dengan menggunakan tanda. Baik. Kalimat apa saja? Ayo anak-anak. Kamu ibu saya kah? Ya. Kamu ibu saya kan? Apalagi? Miau. Miau. Saya ibu Bukan. kucing. Saya ibu kucing. Oke. Kalimat yang lain? Kluk, kluk. Bukan. Saya ibu ayam. Kluk, kluk. Bukan. Saya ibu ayam. Kalimat yang lain? Itu ibu kamu. Itu ibu kamu. Kalimat yang lain? Om. Mari sini anak ibu. Kata ibu angsa. Iya, oke. Ong, mari sini anak ibu. Oke, baik, terima kasih anak-anak.
tentang materi kita pada pagi hari ini? Ya? Semuanya paham? Ya, Oke. Kalau tidak ada yang jawab tidak, semuanya paham? Ya, anak-anak, sebelum Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini, Ibu mengajak anak-anak semua untuk berdiri. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang yang dipimpin oleh Gani. Ayo Gani, silakan. Di sini senang, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, minggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai. Minggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kita menari bukan ya? Baik, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, pada saat kita membaca, kita harus tahu bahwa tanda baca sangatlah penting bagi kita. Bahwa tanda baca itu sangatlah penting bagi kita. Jadi, baca bukan asal baca. Teks apa yang kita baca, karena di dalam teks itu semuanya ada tanda. Jadi, tanda baca sangatlah penting bagi kita untuk membaca yang baik dan benar. Oke, paham ya? Baik, anak-anak, sebelum kita menutupi pelajaran kita pada hari ini, kita ditutupi dengan berdoa kepada Dede. Oke, baik anak-anak, Ibu ingin tanyakan lagi tentang materi yang sudah dijelaskan. Nah, Ibu ingin bertanya, ada berapa tanda baca yang kita temukan pada teks bacaan tadi? 5, Bu. Ada 5. Yang pertama tanda baca apa tadi? Tanda titik. Ya, sama-sama tanda titik. Yang kedua? Tanda. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah anak-anak mengetahui bahwa di dalam satu tanda baca itu ada 5. Yang pertama tadi itu ada tanda baca titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan tanda petik. Nah, untuk anak-anak ingat, Oke, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah dengarkan tentang tanda baca. Nah, untuk mengingatkan kembali supaya kamu tidak lupa, supaya kamu tetap ingat, anak-anak, ada berapa tanda baca yang kamu temukan dalam teks bacaan tadi? Ada berapa tanda baca? 5. Ada 5. Yang pertama. Oke, baik anak-anak, supaya tetap ingat dan tidak lupa, tadi kita sudah menjelaskan tentang tanda baca. Materi kita pada hari ini tadi tentang tanda baca. Untuk kamu ingat supaya tidak lupa, ada berapa tanda baca? 5, Bu. Ada 5. 5. Yang pertama tadi tanda baca? Tanda titik. Yang Tanda kedua? koma. Yang ketiga? Tanda tanya. Yang keempat? Tanda seru. Yang kelima? Tanda petik. Tanda
tanda petik. Oke, baik anak-anak. Jadi itulah tanda baca. Ada 5 tanda baca yang kita pelajari pada hari ini tadi. Bahwa kelima tanda baca itu tadi titik, koma, seru, tanda apa lagi? Tanda titik sama tanda tanya. Oke. Sekarang ibu akan membagikan lembar PDF untuk kamu kerja di rumah. Oke, baik anak-anak. Untuk kerja di rumah ya. Semuanya sudah ya? Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, karena tadi awal pelajaran kita diawali dengan doa dan akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya persilakan kepada Dedek untuk memimpin doa. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah sumbermu Yesus. Santa Maria Bunda, berdoa kami dosa ini sekarang pada kematian kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat